Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Nurlela, NIM 1908205071, kelas Akuntansi Syariah 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar modal syariah. Pengertian pasar modal dan paradigma saham. Sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, karena definisi pasar merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa, di mana yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana. Jadi, pasar modal mempertemukan penjual modal atau dana dengan pembeli modal atau dana. Aktivitas investasi pasar modal. Instrumen pasar modal syariah. Pasar modal adalah pasar modal untuk berbagi instrumen keuangan atas sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk uang maupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities maupun perusahaan swasta. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik yang bersifat kepemilikan atau bersifat hutang. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga yang diperdagangkan di bursa. Karena itu bentuknya beraneka ragam. Instrumen yang boleh diperjualbelikan dalam pasar modal syariah hanya apabila memenuhi kriteria syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional, saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Dalam struktur permodalan, khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pembagian modal memenuhi undang-undang terdiri yang pertama, modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan. Yang kedua, modal ditempatkan. Maksudnya, modal yang sudah dijual dan besarnya 24% dari modal dasar. Yang ketiga, modal disetor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor, yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan. Yang terakhir, saham dalam portable, yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal ditempatkan. Klasifikasi saham dapat dibedakan dalam beberapa jenis saham. Di antaranya terdiri dari saham preferen dengan kriterianya. Yang pertama, mempunyai sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi. Yang kedua, hak preferen terhadap dividen. Hak untuk menerima dividen biasanya dinyatakan dalam persen. Yang ketiga, hak dividen kumulatif. Hak untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Yang keempat, hak preferen likuiditas, mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa bila terjadi likuidasi. Yang terakhir, dari penjelasan mengenai prinsip dasar saham syariah, maka saham preferen tidak berlaku. Saham biasa dengan kriterianya. Yang pertama, hak kontrol, memilih pimpinan perusahaan. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan. Dan yang terakhir, hak preemptif, hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Saham treasury dengan kriterianya. Yang pertama, saham perusahaan yang pernah beredar dan diberi kembali oleh perusahaan untuk disimpan dan dapat dijual kembali. Yang kedua, beberapa alasan mengapa ada saham treasury. Yang pertama, dapat diberikan sebagai bonus sebagai karyawan. Yang kedua, meningkatkan perdagangan sehingga nilai pasar meningkat. Yang ketiga, mengurangi jumlah saham beredar untuk menaikkan laba per lembar saham. Dan yang terakhir, untuk mencegah perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain. Saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan
yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam, yaitu tidak ada transaksi yang berbasis bunga, tidak ada transaksi yang meragukan, saham harus dari perusahaan yang halal dari aktivitas bisnisnya, dan tidak ada transaksi yang sesuai dengan etika dan tidak bermoral seperti manipulasi pasar, insider trading, dan lain-lain. Pedoman syariah untuk saham. Syariah telah membatasi penggunaan uang sebagai saham dengan ketentuan. Yang pertama, uang tidak boleh menghasilkan uang. Yang kedua, uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, hasil dari kegiatan ekonomi diukur dengan tingkat keuntungan investasi. Keuntungan ini dapat diestimasikan tetapi tidak ditetapkan di depan. Yang keempat, uang tidak boleh dijual untuk memperoleh uang. Yang kelima, saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau partnership atau musyarakah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga. Yang keenam, instrumen finansial Islami seperti saham dalam suatu venture atau perusahaan dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian dari kepemilikan atas aset dari suatu bisnis. Yang ketujuh, beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas seperti itu antara lain, nilai per share dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil appraisal atas bisnis yang bersangkutan. Yang kedua, transaksi tunai harus segera diselesaikan sesuai dengan kontrak. Reksadana syariah. Menurut Fatwa nomor 20 atau DSN MUI atau 4/2001, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara permodal sebagai pemilik sohibul almal atau rabul almal dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul almal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul almal dengan pengguna investasi. Reksadana syariah telah beroperasi di industri reksadana Indonesia. Reksadana syariah merupakan reksadana yang berbasis dana yang berbasiskan syariah. Reksadana menginvestasikan dana yang berhasil dihimpun ke dalam saham atau ekuitas yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, obligasi syariah, pasar uang atau deposito mudharabah. Seperti halnya reksadana konvensional, reksadana syariah pun memiliki beberapa jenis, yaitu reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, dan reksadana syariah campuran. Reksadana syariah pendapatan tetap menginvestasikan dananya ke dalam obligasi dan deposito syariah. Reksadana syariah saham menanamkan dananya di saham-saham syariah, sedangkan reksadana campuran menginvestasikan dananya pada saham, obligasi, dan deposito syariah. Reksadana campuran ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil investasi yang tinggi. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dalam prinsip syariah, baik dalam bentuk akad, pengelolaan dana, dan pengguna dana. Akad antara investor dengan lembaga biasanya dilakukan dengan sistem mudharabah. Mekanisme operasional pasar modal. Sistem yang digunakan dalam perdagangan efek maupun tata cara jual belinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem perdagangan efek di bursa reguler. Sistem perdagangan di bursa reguler dilaksanakan dalam dua sistem, yaitu sistem call dan sistem terus-menerus. Yang pertama, sistem call adalah sistem perdagangan yang dipimpin oleh petugas bursa yang disebut pimpinan call. Yang kedua, sistem terus-menerus. Pada sistem ini,
perdagangan efek dilakukan oleh para anggota bursa secara langsung tanpa melalui pemimpin call. Akan tetapi, ada pejabat bursa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem ini. Yang kedua, mekanisme operasional besar modal. Sistem perdagangan efek di bursa paralel. Sistem perdagangan di bursa paralel dilakukan dengan sistem terus-menerus. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan mengenai analisis pasar modal syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.